Jaringan komputer. Jaringan komputer pengertian peralatan kabel UTP atau Unsealed Twisted Pair. Klasifikasi jaringan komputer, topologi jaringan. Pengertian komputer. Menurut Szymon Matejewski menyatakan bahwa jaringan komputer ialah suatu seperangkat komputer yang saling terkoneksi secara bersamaan satu sama lainnya dengan tujuan utama, yakni untuk saling membagikan atau men-share resources alias sumber daya. Sejarah jaringan komputer bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada mulanya proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong. Dibuatlah proses beruntun, batch processing, sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Kemudian pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia (terminal). Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS, Time Sharing System. Maka untuk pertama kalinya bentuk jaringan network komputer diaplikasikan. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan host komputer. Jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer. A. Pemakaian peralatan secara bersama, hardware sharing, seperti misalnya hard disk, magnetic tape, printer, ataupun yang lainnya. B. Menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. C. Pemakaian data secara bersama, memungkinkan pengiriman file dari sistem yang satu ke sistem lainnya. Data dan program yang terletak di lokasi berjauhan kini dapat digunakan secara bersama oleh beberapa pemakai komputer tanpa harus memindahkan ke komputer-komputer mereka terlebih dahulu. D. Pengurangan kertas kerja. Dokumen-dokumen yang ada tersimpan di dalam suatu file database (SHG), kebutuhan kertas kerja akan menurun. Lanjut. Peralatan yang digunakan yaitu ada switch dan hub, RJ11, MTRJ, router, access point, RJ45, repeater, network interface card, MikroTik. Pengertian peralatan. Fungsi utama dari hub adalah untuk membagi jaringan dari satu server menuju ke klien komputer dalam satu jaringan, terutama jaringan LAN alias lokal. Switch adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai konektor atau penghubung. Dilihat dari fungsinya, terlihat mirip dengan hub. Perbedaan kedua alat ini adalah soal
besaran luas jaringan yang dapat dikerjakan dan besaran kecepatan transfer data. Switch memiliki cakupan luas jaringan yang lebih besar dari hub, dan switch juga memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hub. Lanjut, pengertian peralatan repeater adalah penguat sinyal. Sinyal yang diterima dari segmen jaringan satu ke segmen jaringan yang lain diharapkan sinyal yang diterima akan sama kuatnya dengan sinyal yang dipancarkan. Dengan pemasangan repeater diharapkan dapat memperluas dua buah jaringan komputer. Router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Sehingga dengan menggunakan router kita bisa menghubungkan dua IP address yang memiliki host yang berbeda. Lanjutnya, access point adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari klien remote. Dengan access point AP, klien wireless bisa dengan cepat dan mudah untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara wireless. Media transmisi data, kabel untiran, twisted pair. Kabel ini terbuat dari tembaga di mana beberapa pasang kabel diuntir dan dijadikan satu. Guna mempertinggi kualitas kabel, seringkali setiap pasang kabel akan saling diuntir sehingga disebut sebagai kabel untiran. Selanjutnya yaitu kabel koaksial. Pada jenis ini, kabel utama yang terbuat dari tembaga akan dikelilingi oleh anyaman halus kabel tembaga lainnya, dan diantaranya terdapat isolasi. Media transmisi data, fiber optic cable atau serat optik. Serat optik banyak digunakan yang memungkinkan pengiriman melalui jarak yang lebih jauh dan lebih tinggi bandwidth data rates daripada bentuk-bentuk komunikasi lain. Serat optik merupakan perkembangan dari pergantian kabel sebagai transmisi. Media transmisi data wireless, media non-kabel yang digunakan untuk koneksi jaringan. Lebih digunakan untuk fleksibilitas, sangat cocok untuk peralatan yang mobile. Kabel UTP, Unsighted Twisted Pair. Kabel UTP Unsighted Twisted Pair terdiri dari 8 pin dalam satu kabel, mempunyai 8 pin 4 pasang. Pin 1 dengan warna hijau putih, pin 2 dengan warna hijau, pin 3 dengan warna oranye putih, pin 4 dengan warna biru, pin 5 dengan warna biru putih, pin 6 dengan warna orange, pin 7 dengan warna coklat putih, pin 8 dengan warna coklat. 3 cara pemasangan UTP. 1. Straight stroke. Straight stroke, pengkabelan jenis ini biasanya diperuntukkan untuk menghubungkan peralatan yang berbeda jenis. Misal untuk menghubungkan PC dengan hub, switch, dan router, switch dan PC, dan sebagainya. 2. Crossover. Pengkabelan jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan peralatan sejenis. Misal untuk menghubungkan PC dengan PC, hub dengan hub, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu rollover. Pengkabelan jenis ini merupakan pengkabelan khusus. Misal untuk melakukan konfigurasi router dengan menggunakan PC. Stripe, urutan warna, urutan ujung A. 1. Putih orange, 2 orange, 3 putih hijau, 4 biru, 5 putih biru, 6 hijau,
7 putih coklat, 8 coklat. Urutan ujung B, 1 putih orange, 2 orange, 3 putih hijau, 4 biru, 5 putih biru, 6 hijau, 7 putih coklat, 8 coklat. Seperti yang tergambar di sini. Cross, urutan warna, urutan ujung A, 1 putih orange, 2 orange, 3 putih hijau, 4 biru, 5 putih biru, 6 hijau, 7 putih coklat, 8 coklat. Urutan ujung B, 1 putih hijau, 2 hijau, 3 putih orange, 4 biru, 5 putih biru, 6 orange, 7 putih coklat, 8 coklat. Seperti yang tergambar di sini. Selanjutnya adalah roll. Urutan warna, urutan dari ujung A, 1 putih orange, 2 orange, 3 putih hijau, 4 biru, 5 putih biru, 6 hijau, 7 putih coklat, 8 coklat. Urutan ujung B, coklat, 1 coklat, 2 putih coklat, 3 hijau, 4 putih biru, 5 biru, 6 putih hijau, 7 putih orange, 8 orange. Klasifikasi jaringan komputer, yaitu ada 3. 1 Local Area Network atau disingkat dengan LAN. 2 Metropolitan Area Network atau dengan singkatan MAN. Yang ketiga Wide Area Network atau singkatan dari WAN. LAN, Local Area Network. Local Area Network, LAN biasanya mencakup area yang cukup pendek, biasanya digunakan dalam suatu ruangan, satu gedung atau bisa juga beberapa gedung yang berdekatan. Contoh jaringan pada suatu kampus atau perusahaan. Lanjutan LAN, menurut tipenya LAN dapat berupa 1 client server. Jaringan client server pada dasarnya ada satu komputer yang disiapkan menjadi peladen (server) dari komputer lainnya yang sebagai klien. 2 peer-to-peer, ujung ke ujung, menyatakan model jaringan yang memberikan kedudukan yang sama terhadap setiap komputer. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. MAN merupakan jaringan yang mencakup area kota. Contoh, jaringan yang menghubungkan beberapa bank dengan lokasi yang berbeda namun dalam satu kota. Jaringan kampus, di mana lokasi kampusnya tersebar. Media transmisi yang digunakan umumnya microwave atau radio. Lanjut lagi yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. Jaringan yang mencakup antar kota, antar provinsi, antar negara, dan bahkan antar benua. Contoh, jaringan yang menghubungkan antar ATM, internet. Media transmisinya biasanya berupa microwave, jaringan telepon, dan satelit. Topologi jaringan. Topologi menyatakan susunan komputer secara fisik dalam suatu jaringan. Beberapa topologi jaringan yaitu star, ring, bus, tree, mesh. Star network atau jaringan bintang. Dalam konfigurasi bintang, beberapa peralatan yang ada akan dihubungkan ke dalam satu pusat komputer. Terdapat sebuah komponen yang bertindak sebagai pusat pengontrol. Semua simpul yang hendak berkomunikasi selalu melalui pusat pengontrol tersebut. Pusat pengontrol bisa berupa hub atau switch. Karakteristik topologi star. Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator (hub). Bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator atau hub kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Sangat mudah dikembangkan. Jika salah satu Ethernet card rusak,
atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Keuntungan topologi star: cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama, dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kerugian dari topologi star: 1. Memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. 2. Membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan yang lain. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Ring network atau jaringan cincin. Pada topologi ini, informasi yang dikirim oleh sebuah komputer akan dilewatkan ke media transmisi, melewati satu komputer ke komputer berikutnya. Setiap komputer terhubung dengan komputer lainnya, dan akhirnya komputer terakhir dihubungkan kembali dengan komputer pertama, sehingga membentuk sebuah cincin. Keunggulan topologi ring: data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya kolision data bersamaan dapat dihindarkan. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kerugian dari topologi ring: apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Bus network. Pada topologi ini, semua simpul node dihubungkan melalui kabel yang disebut dengan bus. Kabel yang digunakan adalah kabel koaksial. Ketika pesan dikirimkan dari satu user ke user lain, maka pesan tersebut akan dikirimkan melalui bus. Setiap komputer akan membaca alamat dalam pesan. Jika cocok, maka komputer akan mengambil pesan tersebut. Kelebihan topologi bus: instalasi mudah, biaya murah. Kelemahan topologi bus: jika kabel utama bus putus, maka semua komputer tidak bisa saling berhubungan. Jika kabel utama sangat panjang dan terdapat gangguan, pencarian penyebab masalah terjadi sangat sulit. Jika terdapat banyak komputer yang aktif dalam jaringan, maka akan sering terjadi tabrakan, sehingga mengakibatkan kecepatan pengiriman data menjadi berkurang. Tree network, jaringan pohon. Topologi pohon merupakan pengembangan dari topologi star. Pada jaringan pohon, terdapat beberapa tingkatan simpul node. Pusat atau simpul yang lebih tinggi tingkatannya dapat mengatur simpul lain yang lebih rendah tingkatannya. Data yang dikirim perlu melalui simpul pusat terlebih dahulu. Kelebihan topologi tree: dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Sebagai contoh, perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan, serta pada kelompok lain dibentuk untuk terminal penjualan. Kekurangan topologi tree: apabila simpul yang lebih tinggi tidak berfungsi atau rusak, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Cara kerja jaringan pohon ini relatif menjadi lambat.
Topologi mesh. Topologi mesh atau yang disebut dengan topologi jala adalah bentuk hubungan yang sama perangkat atau node saling terhubung satu sama lain. Pada topologi mesh ini setiap perangkat bisa berkomunikasi secara langsung dengan perangkat yang dituju. Topologi mesh ini hampir tidak pernah digunakan karena sulit ditangani dan juga boros kabel. Kelebihan atau keuntungan topologi mesh jala. Keamanan yang dapat dikatakan baik, besar bandwidth yang cukup lebar, tidak perlu khawatir mengenai tabrakan data, pengiriman dan pemrosesan data yang terbilang cepat. Kekurangan atau kelemahan topologi mesh. Biaya pemasangan yang besar, biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel dan port, instalasi dan konfigurasi yang rumit dan sulit. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.